Kelompok 5. Ya, kembali lagi di podcast 45. Walaupun berempat, semangat tetap. Iya. Jadi di sini kita udah kedatangan nih narasumber dari para CPNS angkatan 2024 ya. Siapa dulu dong? Hai. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui ya, Senin kemarin tuh termasuk kejadian yang mulai memanas ya, di mana para rakyat seperti kita ini menuntut pencabutan tunjangan rumah untuk DPR. Eh, Menurut kalian, apakah ini sekedar luapan amarah sesaat dari rakyat atau justru menandai keresahan publik yang lebih dalam soal transparansi dan keadilan? Oke, ini mau aku dulu ya, mau berpendapat ya. Ya silakan Mas. Oh ya, jadi Silakan Pak Yusuf. kalau dari saya ya, memang para masyarakat ini, masyarakat Indonesia, dan saya dulu, ya kan, yang masyarakat Indonesia ini memang butuh, sebenarnya itu intinya cuma satu, sebenarnya. Indonesia ini butuh kejelasan pemerintah atas janji mereka untuk lapangan pekerjaan ini, ya kan. Makanya ketika ada kenaikan gaji DPR ini, mereka jadi kayak ngamuk gitu. Karena memang janji-janji mereka tuh yang dulu-dulu tuh masih belum ditepati, tapi pas DPR minta ini ya mereka langsung dinaikin gajinya gitu. Kalau dari kamu nggak? Iya, kalau dari aku sendiri sih mikirnya ya lepas dari emang tuntutan rakyat yang ingin transparansi atau emang dari beberapa kasus-kasus sebelumnya mungkin memicu gejolak di masyarakat ya. Tapi emang yang saya lihat memang masyarakat sudah ada di titik jenuhnya mereka ya untuk bisa mentoleran kebijakan-kebijakan dari DPR. Bahkan sampai mereka mengusung bubarkan DPR kan, kalau nggak salah itu. Nah, jadi ya hal ini sih kalau kita sebagai ASN mungkin kalau saya sendiri ya kalau sampai dibubarkan pun ya kita jadinya memang benar-benar tanpa adanya perwakilan dari rakyat benar-benar yang setara dengan atau bisa apa namanya eh tanding dengan presiden atau legislatif atau eksekutif ya, sorry. Jadi ya ya perlu perlu adanya ini sih dari DPR mungkin. eh Mengambil dari sisi positifnya juga dari kita. Jadi masyarakat ini udah mulai jenuh, jadi kita harus berhati-hati juga dalam mengambil semua kebijakan. Kebijakan dan keputusan ya. Ya. Kalau saya mungkin nambahin cuma ada ngasih sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut saya sebenarnya ini tuh eh, seperti bola salju, Bapak Ibu semua sekalian. Ini Bapak. Ini seperti bola salju. Awalnya tuh sebenarnya terlalu banyak pejabat kita yang mungkin baru pertama kali menjabat dan belum ada latihan public speaking ke masyarakat. Sudah gitu ditambah pula dipublikasi oleh tim media dari berbagai banyak macam media. Lalu juga dari semangat unjuk rasa ini menurut saya justru pemantik pertamanya adalah Bupati Pati yang Ya. justru menantang rakyat untuk kebijakan pajak yang belum Untuk 1%. demo kan? Ya, silakan demo saja. Jangan demo saja. Baru dari situ ternyata masih banyak juga pejabat yang secara penyampaian pemikirannya kepada rakyat itu eh, kurang baik, kurang baik. Jadi rakyat responnya mungkin geram, tidak ada transparansi. eh, Apa yang ini? saya ada baca statement Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau bilang nggak masalah DPR mau digaji 1 miliar pun, asal setiap rupiah yang keluar di 1 miliar itu jelas untuk apa. Jadi sebenarnya utama itu transparansi. Ya, karena kalau misalkan kan ada yang emosi bilang kurangin gaji DPR atau hapus tunjangan. Ya kalau misalkan mau dikurangin doang tapi tidak ada transparansi ya sama aja.
kita nggak menyelesaikan permasalahan. Jadi Kayak cuma masih ada celah seperti iya itu. betul sekali. Oke, kalau menurut saya seperti itu sih. Oh, jadi menurut kalian ini DPR ini yang saya tangkap ini apakah dia gagal sebagai fungsi representasi rakyat atau masih ada ruang perbaikan untuk mereka? Gimana ya? Sebenarnya kalau kita ya sebagai ASN gini, kita kan juga di daerah daerah pemerintahan ya. Mm-mm. Eh, Sebenarnya kita itu bisa bisa aja sih setuju nggak setuju. Cuman kan kita juga harus lihat tuh gimana cara mereka berjuang sampai masuk DPR juga kan. Gimana mereka bisa ngeluarin kok ngeluarin deh apa namanya effortnya, terus juga ada juga beberapa DPR yang apa ngebantu rakyatnya gitu kayak dengerin rakyatnya, misalnya dia kan dari daerah daerah mana, kalau di tempat saya itu ada di daerah Balikpapan sana. Jadi dia memang kalau misalnya ada demo, dia tuh bisa dengerin walaupun emang nggak harus nggak langsung di saat itu juga suara rakyat itu bisa langsung dinaikkan gitu sih. Ya gitu sih. Ya, kalau dari saya sendiri tentu selalu ada ruang untuk perbaikan ya. Terlepas dari apapun yang sudah terjadi sebelumnya. Cuma memang menurut saya apa yang diminta rakyat itu eh, memang benar kata Mas Yusuf seperti tadi. Belum tentu bisa kita langsung kabulkan dalam 1 detik setelah mereka meminta. Tentunya pasti ada regulasi-regulasi lain yang harus kita lalui, terus masih ada proses-proses lain yang harus ditempuh untuk mengubah suatu peraturan. Belum lagi kan sama yang Mas Rizal sebelumnya sudah sampaikan dan Mas Stefan sebelumnya juga sampaikan. Ini juga mungkin pertama kalinya bagi mereka untuk memimpin apa namanya jutaan rakyat, jutaan masyarakat baik di daerah maupun di pusatnya. Jadi mungkin ya mereka masih butuh waktu untuk ibaratnya trial and error untuk segala kebijakan yang mereka buat. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Trial and error-nya kira-kira lama gitu ya? Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Sama kayak kita masih baru gitu ya? Sebenarnya kan ini kan baru berapa sih, baru 8 bulan ya, 8 bulan perubahan Menjabat. kan ya. Hmm. Terus juga DPR juga baru dipilih kan. Kita sebenarnya sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus kan demo tuh ngingetin ngingetin para pejabat kan, para pejabat. Jadi semoga kalau misalnya di sisa tahun ini masih 4 tahun kan, masih 4 tahun lebih ya. Hmm. Ya semoga kita dengan demo ini bisa sedikit-sedikit lah ya kan merubah Ya, DPR, pejabat-pejabat itu gitu sih. ya memang harus harus ada perbaikan karena kalau mosi pembubaran diiyakan ya sepertinya jauh lebih sulit ya sepertinya jauh lebih sulit. Jadi memang ya tidak ada yang sempurna ya manusia termasuk pejabat kita karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Jadi memang jadi memang harus selalu ada ruang untuk perbaikan. Jadi eh ya sebenarnya mungkin untuk meredam emosi saat yang tadi Mbak bilang di awal, mungkin seharusnya Bapak Ibu pejabat DPR itu bisa mendengarkan secara langsung karena sebenarnya tuntutan mereka kan mereka kan membawa emosi, membawa pemikiran, unjuk rasa bahwasannya ada yang ingin mereka sampaikan. Ya, didatangi, toh juga pasti akan dilindungi oleh eh, bapak bapak tentara dan polisi yang di sekitar gedung DPR. Ya kalau memang mau didengarkan, didengarkan itu. Ya sebenarnya kan seharusnya didengarkan. Jadi antara pengunjuk rasa dan yang pendengarnya seharusnya bisa ketemu dan berdiskusi Ya, dengan sepakat. baiknya. Sama-sama enak ya dari Iya, kedua belah pihak.
Ya, ngomongin soal aksi kemarin nih, katanya banyak anak di bawah umur yang ikut terlibat ya. Apakah itu termasuk semangat para generasi muda atau justru kurangnya apa ya? Kurangnya kurang ketatnya apa? Kurang ketatnya gimana? Kurang ketat apa ya? Regulasi dari atau kontrol dari orang tua mereka gitu. Maksud saya nanti dekat. Nggak usah bilang. Iya, kalau menurut saya sih terkait anak muda yang ikut, khususnya anak STM atau anak-anak SMA ya, menurut saya menarik sih untuk kita apa namanya kita telaah ya maksud dan apa hubungannya mereka sampai bisa turun. Karena ya siapa tahu memang di usia yang sekarang di Gen apa ya berarti sekarang ya? Gen Z atau apa ya? Gen Z lah sekarang. Gen Z ya Mas ya. Gen Alpha masih baru lahir. Ya, mungkin mungkin aja Gen Z ini memang udah bisa melek politik dan siapa tahu emang mereka justru mereka apa calon-calon penerus kita di 2045 kan. Belum lagi ya akses untuk informasi juga semakin deras. Kita bisa mendapatkan informasi nggak cuma dari berita yang lewat, tapi juga mungkin teman-teman kita yang udah duluan juga udah viral atau kayak gimana. Jadi bisa kita dapetin tuh informasi lebih mudah. Jadi perlu ditelaah lebih lanjut sih menurut saya. Karena ya semoga ini bukan bukan cuma aksi yang ikut-ikutan, tapi juga mereka benar-benar paham nih apa sih konteks yang masyarakat ini angkat. Tidak hanya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik atau apapun itu ya di belakang mereka. Mungkin itu sih kalau dari saya. Apalagi kalau cuman FOMO Iya, buat masuk sosmed. nah itu takutnya kan mereka cuma mau viral atau kayak gimana gitu kan. Ya itu. Iya, karena kan sebenarnya semua orang punya untuk menyampaikan pendapatnya. Mau dia tua, mau dia dewasa, tua dewasa. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia tua, mau dia muda, harusnya punya kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Tapi kalau memang kasusnya yang di demo ini, ya kalau menurut saya pribadi sih, saya ngelihatnya karena itu juga pernah jadi mahasiswa, asik. Kurang terorganisir aja rasanya. Iya. Kurang terorganisir, terus banyak kegiatan-kegiatan yang di dalam demo ini sepertinya tidak perlu. Karena kan utamanya kita sebenarnya mengemukakan apa yang ingin kita kemukakan kepada pejabat. Nah, jadi mungkin seharusnya kalau memang ke depannya ingin melakukan lagi, ya harus terorganisir dengan baik, mosinya harus diupayakan semuanya mengerti dan tahu. Pak Yuzal, Iya, sudah kayaknya itu udah bagus banget ya tuh. Dari kalian berdua kayak apa namanya anak-anak muda ini yang kayak anak SMA ya. Semangat gitu ya. Iya, kayak misalnya kalau memang benar-benar dia paham apa yang didemokan itu kan bagus. Jadi mereka tuh mau bersuara gitu, ikut bersuara. Tapi kan kalau misalnya dia FOMO atau ikut doang kan, takutnya mereka tuh cuma pengen ya sih. Terus itu jadinya. Jadi kalau misalnya memang kalau yang dia paham apa arti demo itu, ntar kan kayak statementnya presiden kita kan nanti takutnya ada demo yang dibayar gitu kan. Takutnya kayak gitu kan. Jadi semoga emang bener anak muda ini paham lah apa yang didemoin gitu sih. Ini ya, saking semangatnya mereka sampai bikin ricuh semua pada iya, Iya terus kan. tindakan dari aparat juga mereka mengeluarkan gas air mata ya. Apa menurut kalian itu tindakan yang bijak atau malah blunder atau gimana? Karena itu kan bisa jadi emang SOP mereka atau alat perlindungan. Tapi apakah itu bijak menurut kalian? Menurut saya untuk terkait penggunaan gas air mata sendiri sih ya harus dilakukan sesuai SOP ya. Kalau yang memang keadaannya memang udah urgent dan memang udah nggak bisa dikendalikan, mungkin bisa kita memakai senjata tersebut. Tapi itu untuk hanya membubarkan, tidak untuk dalam konteks menyerang. Jadi saya harap apa
penggunaannya benar-benar kita bisa menggunakannya sesuai SOP aja sih. Jadi khusus untuk pembubaran saja dan setelahnya nggak perlu ada reaksi berlebih. Saya harap juga yang dibubarkan pun juga tahu diri. Maksudnya Ya. ketika sudah ada gas air mata berarti mungkin di pihak pengamanan atau di pihak polisi ataupun siapapun itu eh, mungkin bagi mereka itu udah mulai over nih aksi demonya. Jadi harus mulai ada diredakan gitu. Jadi untuk pihak yang diredakan pun juga harus paham bahwa mereka, oh iya, kita udah mulai over nih. Harus harus sama-sama merangkul karena ya saya yakin bapak-bapak polisi juga menjalankan tugas mereka. Mereka nggak semerta-merta hanya apa namanya melempar gas air mata dan untuk bersenang-senang pasti ada alasan tersendiri kenapa mereka udah mulai mengeluarkan senjata atau tembakan gas air mata. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai warga juga harus paham terkait SOP-SOP dalam melakukan unjuk rasa. Mungkin itu sih. Iya. Memang kalau di lapangan tuh sebenarnya baiknya kita mengetahui tujuan dari kehadiran si penunjuk rasa, baru juga pengamanan dari polisi dan tentara. Karena kalau misalnya kita terusan hanya mengutamakan kepentingan kita sendiri, ya akhirnya jadi ricu semua. Iya. Jadi ini kita kasih cuplikan videonya. Bisa jadi, bisa oke nggak jadi cancel nggak jadi. Boleh, boleh nanti lihat. Karena kan banyak kejadian-kejadian eh, yang tadi Mas Ido bilang, banyak yang eh, asal nyerang aja, jadi ya emosinya nggak tersampaikan, kericuhannya kena, jadi semua orang dapat kerugiannya, tidak ada sisi positif yang didapatkan. Kemarin tuh sempat saya lihat klip tuh ada tuh demo yang benar-benar apa? Benar-benar rukun lah antara polisi sama pihak pendemonya. Ini klipnya. Jangan dong. Nah itu dia benar-benar taat aturan. Jadi mereka bilang udah jam 6, udah maghrib, kita udah menyampaikan pendapat dan polisi juga udah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi pihak demonya pun juga bilang, ah, ini kita udah sama-sama bekerja dengan baik dan memang ya maaf ya dalam konteksnya itu memang wakil rakyat yang tidak mau menemui kita. Jadi kita besok akan melakukan demo yang lebih besar. Tapi kita tetap harus paham aturan dan sesuai SOP yang udah dikasih sama pihak pengamanan. Ya itu menurut saya sih bagus ya, karena apa yang mau disampaikan itu sebenarnya udah tercapai walaupun mungkin belum bertemu dengan wakil rakyat, tapi pihak pengamanan pun juga nggak sampai over dalam melakukan SOP pengamanannya. Mungkin itu sih. Iya, iya. Udah, kayaknya udah. Tidak usah berpendapat. Jadi Udah bagus banget. intinya tuh ribut-ribut kemarin di Jakarta, di ibu kota ini bukan cuma drama sehari doang, karena itu kemarin kayak alarm dan bunyinya sangat keras ya, bukan soal tunjangan aja, jadi kayak rasa keadilan di antara rakyat-rakyatnya. Jadi itu cuman bisa dijadikan cermin lah, ngasih lihat ke kita bahwa masih ada jarak di antara rakyat dan yang katanya wakil rakyat. Betul deh. Nggak apa-apa. Boleh, boleh. Boleh. Nggak apa. Kita pun juga wakil rakyat. Kita juga wakil rakyat. Kita pelayan rakyat ya. Pelayan lah. Kita pelayan rakyat. Nah, jadi kita tunggu aja nih, apakah jarak ini bakal makin jauh atau justru alasan buat kita makin dekat dengan para wakil rakyat. Gitu. Mungkin itu aja sih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang menyinggung atau menyinggung. Terima kasih. Ditunggu untuk podcast selanjutnya. Ya. Kelompok 5. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.